Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Miss Horror. Apa kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Pada video ini saya akan mempersembahkan sebuah cerita novel horor yang berjudul Pabrik Bekas Pembantaian. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menikmati. Hari ini adalah hari yang selama ini paling ku nanti dalam hidup. Ya, hari ini aku mendapatkan panggilan untuk bekerja di salah satu pabrik ternama yang ada di pelosok desa. Pabrik dengan luas yang hampir 2 hektar itu dulu sempat beroperasi namun kembali ditutup karena hal yang mengerikan pernah terjadi di dalamnya. Banyak rumor beredar bahwa salah satu karyawan pria di sana terpikat dengan salah satu karyawati yang juga bekerja di sana dan berencana meminangnya dengan sejumlah uang yang ia kumpulkan selama bekerja. Pak Gunawan, selaku pemilik perusahaan itu pun selalu sibuk dan tak pernah mengecek apapun yang terjadi di pabrikannya tersebut. Bagi pria bertubuh gempal itu, asalkan pabrik bisa beroperasi dengan baik, serta menghasilkan banyak pundi-pundi uang yang berlimpah, ia tak terlalu ambil pusing dengan apapun yang terjadi antar karyawan di dalamnya. Aku Dewi Ayunda, seorang gadis yang hanya lulusan dari sekolah menengah pertama di kampung, telah hampir 2 tahun lamanya menganggur karena sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan catatan pendidikan yang hanya sebatas SMP saja. Akhirnya bisa lolos seleksi masuk ke salah satu pabrik yang kata orang sekitar, bahkan mereka tak pernah tahu bahwa sedang membuka lowongan pekerjaan secara besar-besaran. Padahal saat itu aku datang dengan pakaian lusuh yang hampir berubah warna menjadi kuning, bertemu dengan banyak sekali orang yang sama halnya untuk mengikuti seleksi masuk pabrik tersebut. Bu, Dewi berangkat dulu ya. Doain Dewi agar kerjanya lancar dan dapat banyak teman di sana, ucapku pada wanita parubaya yang memasang wajah senang. Iya, Nduk, hati-hati. Ibu doain kamu kerjanya lancar dan sehat selalu. Ibu harap kamu bisa jaga diri dari pergaulan yang kamu pun tahu. Walaupun di pelosok kota, di sana pasti ada saja orang yang memiliki sikap buruk. Iya, Bu. Dewi pasti bakal jaga diri, Dewi. Ya sudah, Dewi berangkat dulu. Ibu jaga diri baik. Baik ya sama adik. Dewi pasti akan kirim uang kalau sudah dapat gaji dan menjadi karyawan tetap. Hati sang ibu merasa sangat gelisah. Raut wajahnya pun tampak begitu bimbang karena ada hal yang ia khawatirkan dengan kepergian sang putri yang akan pergi merantau untuk bekerja. Apa berangkatnya nggak bisa besok pagi saja, Nak? Sebentar lagi hampir malam. Ibu takut kamu di bis ketemu orang jahat. Ini baru sore, Bu. Ini masih jam 5 belum, mau azan maghrib juga. Nanti Dewi akan kabari ibu jika bisnya berhenti di rest area. Ibu jangan khawatir, Dewi akan kirim pesan pada Bude Marni nanti. Ya sudah, hati-hati. Sorot mata wanita itu tampak mengembun karena menahan tangis. Aku yang selama ini hanya bekerja sebagai buruh cuci di rumah, Bu Tarmina, hanya mampu memberi sekilo beras selama 2 hari untuk kita bertiga makan siang ataupun malam saja. Setelah ayah pergi meninggalkan keluarga kami, Bibi Marni dan Paman Kasimlah orang yang berhati baik yang mau memberi makanan pada keluarga kami, walaupun hanya sepiring untuk bertiga saja. Maklum, mereka pun hanya buruh serabutan yang hanya mengandalkan sawah garapan milik orang lain. Aku berjalan menuju halte bus terdekat di ujungnya jalan sana untuk segera pergi mengejar bus yang terakhir akan berangkat. Namun, di perjalanan, aku bertemu dengan seorang pria tua yang lengkap, memakai sorban di lehernya, serta peci di atas kepalanya. Mau kemana, Cahayu? Tanyanya dengan suara parau. Sontak saja aku pun menatap pria itu dan mulai tersenyum ke arahnya tanpa memikirkan hal apapun. Mau pergi ke halte bus Embah? Mari, kulangkahkan kaki seraya
mulai membungkukkan badan sebagai tanda sopan yang diajarkan ibuku selama ini. Hanya saja pria itu berteriak dan tiba-tiba saja memberikan sebuah Al-Quran yang ukirannya sangat kecil padaku dengan senyumannya yang begitu meneduhkan, bahwa ini sebagai hadiah dariku untukmu Cahayu. Semoga kamu bisa membacanya di waktumu yang senggang dan amalkan semua perbuatan baik pada siapapun. Insya Allah Allah akan melindungimu dimanapun kamu berada. Ku tatap lekat-lekat Al-Quran kecil di tanganku ini dan mulai memasukkannya ke dalam tas yang ku gendong di pundakku. Sampai saat aku membalikan badan untuk mengucapkan rasa terima kasih, pria itu bahkan telah pergi, entah kemana, di kesunyian pohon bambu di sekelilingku. Sontak saja bulu kudukku berdiri dengan tinggi, dan aku pun berlari sekuat tenaga tanpa melihat kembali ke arah belakang. Udara yang saat ini berhembus terasa begitu dingin menyentuh kulitku. Aku hanya mampu memeluk tubuhku sendiri karena merasakan dinginnya sore ini seperti menusuk ke setiap pori-pori kulitku. Ku tatap sekeliling tempatku terduduk. Tak ada satupun mobil ataupun motor yang berlalu, sebab desaku sangatlah jauh dari kota. Desa dengan hanya 17 rumah saja cukup membuat desa kami dijuluki sebagai desa sunyi. Orang-orang di desaku hanya mengandalkan pekerjaan serabutan dari desa seberang yang jaraknya berkisar 3 kilometer jauhnya. Itu pun pekerjaan yang diberikan oleh Ibu Tarminah sang saudagar kaya raya. Para pria dan wanita di kampungku rela pergi berjalan kaki menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk mencari rezeki bagi keluarganya di rumah. Hanya Bu Tarminah saja orang terkaya di desa kami, sebab memiliki banyak sekali sawah di desa seberang serta memiliki putra pengusaha buah di kota sana. Pukul 5:30 ku tatap jam di ponsel usangku pemberian dari Bu Tarminah sebagai penghargaan karena aku rajin membantunya membereskan gudang padi di belakang rumah mewahnya. Awan yang tadinya berwarna jingga, kini perlahan mulai menggelap tanda malam akan tiba. Rasa cemas di dalam diriku tak bisa kusembunyikan. Besok pagi pukul 4 subuh adalah hari pertama aku kerja di pabrik tersebut, dan aku tak boleh terlambat. Ku tatap dari kejauhan sebuah sorot lampu menyorot tepat ke mataku, hingga membuat silau dan pening. Ya, itu adalah bus yang sejak tadi kutunggu untuk pergi ke pabrik di pesisir kota. Kebetulan kulihat banyak sekali penumpang yang ada di dalam sana, hingga aku pun merasa lega dan tak ketakutan akan adanya orang jahat di sekitar. Dengan langkah yang kecil, ku susuri celah jalan di dalam bus dan menemukan kursi kosong tepat di dekat jendela sebelah kanan. Ku jatuhkan bobot beratku di sana seraya mulai menganggukkan kepala pada wanita tua yang duduk tepat di sampingku. "Permisi Bu," ucapku dengan pelan seraya mulai tersenyum ramah ke arahnya. Tak ada jawaban ataupun anggukan kepala. Kulihat wajah wanita itu tampak murung dengan kelopak mata yang begitu keriput. Senyumanku tak terbalas. Bahkan menoleh pun dia tak lakukan, entah karena sedang berduka ataupun sedang memiliki masalah. Yang terpenting aku telah menjalankan ajaran ibu untuk tetap menerapkan sopan santun pada siapapun dan dimanapun, tanpa memperdulikan tanggapan orang tersebut yang terkesan cuek ataupun angkuh. Perlahan-lahan bus yang kunaiki berjalan dengan lambat. Tak ada percakapan di antara kami, hanya sayup-sayupku dengar suara jangkit di sisi kanan dan kiri hutan, serta suara mesin bas tua yang begitu gaduh ku dengar. Ku tatap ponsel di genggaman tanganku. Tak ada satupun pesan dari siapapun, ataupun panggilan dari orang yang kutunggu sejak dulu. Ku tarik nafas panjang dan mulai perlahan memejamkan mata untuk mengurangi rasa kantuk yang sejak tadi menggelayut. Suara mesin tua dari bus ini mampu membuat kesunyian yang kudengar perlahan mulai memudar. Walaupun tak ada satupun orang yang berbicara di dalam sini, tapi setidaknya dengan melihat wajah-wajah mereka, aku merasa lebih sedikit tenang. Terlebih lagi saat ku tatap seorang gadis kecil yang ada di seberang kursiku.
Gadis kecil berambut panjang ikal itu tampak tersenyum dan tertawa, memainkan boneka rotan khas buatan desa dengan riang gembira. Hanya saja saat mata kami beradu, gadis itu seketika diam dengan wajah datar dan mata yang melotot ke arahku. Ku tahu, aku jarang sekali akrab dengan anak-anak, karena ku rasa tiap asuhan dari seorang ibu pun mampu membuat anak-anak takut ataupun senang dengan orang asing sepertiku. Dan itulah sebabnya, jika aku bertemu dengan anak-anak, aku lebih memilih diam menunggu interaksi darinya daripada harus terlebih dahulu mengajaknya berkomunikasi. Gadis itu menunjuk wanita parubaya di sampingku. Wanita parubaya ini tampak lelap tertidur dengan posisi tegap tanpa rasa pegal sedikit pun. Banyak tanya yang berkeliaran di pikiranku akan maksud dari gadis kecil di seberang sana. Hingga tiba-tiba saja ibu dari anak tersebut menoleh padaku dengan wajahnya yang pucat pasi seraya, mulai menyeringai mengerikan. Ku langsung tundukkan pandangan serta membaca ayat-ayat Al-Quran yang ku bisa. Sampai akhirnya wanita di sampingku mulai berbicara dengan pelan, namun terdengar jelas olehku. Biarkan saja mereka. Mereka hanya ingin menumpang dan tak mengganggu. Pejamkan matamu dan yakinkan hatimu bahwa semua akan baik-baik saja, Cah Ayu. Aku di sini bersamamu ke tujuan yang sama. Wanita tua di sampingku bergumam dengan mata yang tetap tertutup rapat. Aku yang mendengarnya berbicara hal demikian, langsung menurut dan tak banyak bertanya lebih jauh. Kupejamkan mata rapat-rapat serta berzikir dengan banyak dalam hati agar semuanya benar baik-baik saja. Sampai pada akhirnya tak terasa aku pun mulai berselancar di alam mimpi yang indah dan terbangun tepat saat bus berada di rest area sebuah spebu kota yang cukup ramai dengan orang-orang. Maaf nak, sebaiknya kamu sholat dulu di musala. Saya takkan berhenti lagi sebelum kota tujuan, ucap sang sopir ketika melihatku yang perlahan membuka mata. Tak ada satupun orang di sekelilingku. Kurasa semua sudah turun bersamaan dengan berhentinya bus yang kami tumpangi. Sampai pada akhirnya kulangkahkan kaki untuk turun dari bus ini, dan sekejap kutatap kursi bekas gadis kecil dan ibunya tadi berada. Harum melati begitu menusuk indera penciumanku dan tak kusangka boneka yang tadi dimainkannya masih berada di dalam sana, dengan keadaan hancur tak berantakan. Dengan sedikit berlari kuturuni anak tangga bus, dan Pak Supir pun melihat dengan tatapan heran. Mungkin karena cara berjalanku yang terburu-buru, ia sampai mengernyitkan kening. Ada apa toh mbak? Kok buru-buru? Seketika ku terdiam dan menggelengkan kepala. Ku tahu pria di depanku sangat penasaran dengan apa yang terjadi padaku. Namun setidaknya aku tak perlu menjabarkan apa yang kulihat, sebab ia pasti akan mengendarai bus ini kembali nanti. Tak elok jika kukatakan hal yang cukup menakutkan padanya, sebab ia pun harus mengendarai bus dalam keadaan tenang. Gak ada apa-apa pak, saya hanya tergesa-gesa mau sembahyang, takut keburu jalan lagi busnya. Tunggu sebentar ya pak. Pria itu tersenyum dan kembali menyeruput kopi di tangannya. Aku yang memang sedikit ketakutan segera menuju toilet di SPBU dan mulai masuk ke salah satu bilik kamar mandi yang pintunya terlihat terbuka. Mobil pribadi di luar sana cukup ramai, sehingga toilet ini pun seluruh pintunya tertutup kecuali yang kini ku masuki. Sepi dan sunyi. Hanya ada suara keran dari kamar mandi ini yang kunyalakan, dan tak ada satupun suara dari balik kamar mandi lainnya. Kutatap langit-langit kamar mandi yang cukup rapi dan juga bersih. Tak ada satupun celah di atas sana untuk seseorang bisa mengintip. Hingga kuputuskan untuk segera mengambil air wudhu agar bisa segera kembali duduk di dalam bus. Air yang dingin cukup membuatku merasa menggigil. Tak ada suara air di kamar mandi sebelahku, padahal jelas tadi pintunya tertutup dengan sangat rapat. Hingga saat wudhuku telah selesai, tiba-tiba saja suara tangisan seorang wanita membuat jantungku berdetak dengan cepat. Kudekatkan telinga ke arah pintu kamar mandi tersebut. Hanya ada suara rintihan dan tangisan yang terdengar dari sana.
Tok, tok, tok. Mbak, kenapa? Apa ada yang perlu saya bantu? Dengan sedikit keberanian ku ketuk pintu dan bertanya pada seseorang di balik sana. Tolong saya, Mbak, jawab wanita tersebut dengan pelan. Merasa sedikit lega, akhirnya ku ketuk kembali pintu tersebut dan memintanya untuk sedikit bersabar dan kembali apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apa Mbak terluka? Apa yang terjadi, Mbak? Saya akan panggilkan orang dari luar. Mbak tahan dulu sebentar. Jika bisa Mbak buka dulu pintunya, siapa tahu saya bisa memapah Mbak keluar dari sini. Tak ada jawaban dari dalam sana. Hanya ada tangisan pilu yang begitu menyayat hati terdengar olehku. Instingku segera bangkit. Kudobrak dengan paksa pintu tersebut dengan sekuat tenaga, walaupun ku tahu tubuhku yang kecil tak mampu membuka pintu berat yang terbuat dari besi tersebut. Nggak usah didobrak, Mbak. Saya akan buka, ucapnya dengan pelan. Sontak saja ku hentikan aksi ini dan menunggunya untuk membuka pintu tersebut. Samar-samar terdengar suara kunci diputar, dan tampaklah jelas seorang wanita muda memakai pakaian putih, hitam bak, seperti seorang pegawai magang, tengah memegang perutnya yang membesar serta mengeluarkan banyak darah di antara kedua kakinya. Astagfirullah, petiku dengan keras. Wanita itu hanya menangis dan terlihat berdiri dengan posisi kaki yang terbuka. Bau amis seketika menyeruak menusuk indera penciumanku. Ya Allah, Mbak keguguran. Tunggu di sini sebentar. Saya akan panggilkan seseorang untuk membawa Mbak ke rumah sakit. Wanita itu hanya menganggukkan kepala dan kembali duduk dengan lemas. Aku yang panik segera berlari menuju parkiran dan melihat banyak sekali orang tengah berkerumun di salah satu gentong sampah depan kedai yang tutup. Kuhampiri semua orang dan ingin menyampaikan bahwa ada seseorang tengah kesakitan di dalam kamar mandi sana. Namun, belum sempat ku berkata, supir bus yang tadi membawaku sedang membantu menggotong sesosok mayat wanita yang sama persis dengan wanita di dalam toilet sana. Seorang wanita yang mengenakan pakaian putih hitam digotong oleh beberapa orang masuk ke dalam ambulan yang sudah terparkir di depan sana. Dan tampak dengan jelas wajah wanita pucat itu menghadap ke arahku hingga aku pun duduk dengan lemas di atas aspal SPBU. Astagfirullah, lirihku pelan. Supir yang selesai membantu para petugas pun langsung menghampiriku dan mulai menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padaku. Hingga ku katakan semuanya pada pria paruh baya tersebut dan ia pun tampak terkejut. Mayat wanita itu baru saja ditemukan di tong sampah depan kedai sana, Mbak. Dia adalah pegawai baru di salah satu minimarket yang telah hilang selama 2 hari. Tadi saya dengar dari orang-orang. Korban terlihat dari CCTV dibuang oleh seorang pria yang diperkirakan adalah kekasihnya. Wanita itu tengah hamil 5 bulan dan melakukan aborsi namun meninggal karena kehabisan darah. Belum sempat aku sampai di tempatku bekerja, namun hal-hal aneh telah banyak terjadi, seolah menjadi pertanda akan sesuatu. Ku segera bangkit dan bergegas menuju mushola untuk menunaikan sholat agar hati ini sedikit tenang. Malam kian larut, perjalanan menuju tempatku bekerja kembali mulai berjalan lagi. Bus yang kunaiki perlahan-lahan mulai keluar dari rest area SPBU dan mulai kembali masuk ke dalam jalur jalan tol. Bismillah, ucapku pelan. Kini semua orang di dalam bus nampak terlelap dengan pulas, tak terkecuali wanita tua yang saat ini kembali berada di sampingku. Ia terlihat beberapa kali membenarkan posisi kepalanya yang sedikit bergeser karena jalan yang berliku. Hingga ia pun mulai lelap tertidur dengan posisi yang tegap serta mulut yang terbuka lebar. Dari sini kulihat semua orang, tak ada satupun yang membuka matanya kecuali aku. Aku menatap sekeliling yang terasa sunyi, hanya dengan ditemani suara mesin bus tua serta supir dan kernet yang saat ini masih fokus menatap jalanan di depan sana.
Hingga tak lama kemudian wanita tua di sampingku tiba-tiba saja terbangun dan langsung menatap tajam ke arahku. Sempat jantungku terhenti kala mata merahnya nampak begitu tak suka melihatku. "Ah, apa saya berbuat salah, Nek?" Tanyaku pelan. Wanita itu hanya bergumam dengan bahasa Jawa, tanpa ku tahu arti dari ucapannya tersebut. Hidupmu ada di tangan Tuhan, dan tak ada satupun makhluk lain yang mampu membawamu dari dunia ini, jika bukan karena izin dari Tuhan. Perbanyak ibadah dan ingat akan satu hal. Jangan pernah tergoda dengan apapun yang singgah, hanya sementara padamu termasuk harta tahta dan juga kekuasaan. Aku yang tak mengerti akan arah pembicaraan wanita itu segera terdiam. Kutatap sekeliling yang masih tampak sunyi dan sepi, seolah tak ada yang merasa aneh dengan wanita di sampingku. "Jadi, sebenarnya apa yang nenek maksud?" "Maaf, saya tak mengerti," ucapku dengan pelan. "Kamu hanya perlu membuka mata hatimu dan melihat sekeliling dunia ini dengan jelas. Tak ada satupun yang nyata di sini. Hanya kau saja yang mampu membedakannya." Tak lama kemudian aku yang semakin merasa takut dan risih akan sosok wanita tua di sampingku segera bangkit menuju kursi supir. Tak lupa aku pun menganggukkan kepala dan tersenyum ke arahnya agar tak merasa tersinggung dengan kepergianku. "Saya pamit dulu sebentar ya, Nek. Permisi." Kulangkahkan kaki untuk berjalan ke arah depan dari bus tersebut. Kutatap kernet bus yang sedang tertidur pulas dan sang supir yang saat ini tengah fokus menatap jalanan. "Ada apa toh, Mbak? Duduk saja di sini," ucap sang supir seraya mulai memberikanku bangku kecil yang terdapat sandarannya untukku duduk. "Kamu itu memiliki bau yang khas Cah Ayu. Aku saja hampir tak tahu akan hal itu. Namun dengan cepat untung saja aku sadar dan bisa membawamu dengan bus ini." Maksudnya Pak?" tanyaku dengan heran. Supir itu hanya tersenyum dan mulai menyalakan klakson 3 kali. Kemudian melemparkan satu batang rokok dari balik jendelanya dan juga koin receh. "Itu untuk apa, Pak?" tanyaku penasaran. "Setiap daerah memiliki ciri, bingkung klaim khas tertentu, Mbak. Dan salah satunya di sini. Entah perkaya atau tidak, setidaknya demi keselamatan penumpang saya harus memberikan sebatang rokok, menyala, dan juga koin untuk penunggu di sini. Padahal jika dimasukkan ke dalam logika, semua itu tak ada hubungannya." "Benar kan, Mbak?" Supir tertawa dengan pelan dan mulai mengelap keringat dari tengkuk lehernya. Aku terdiam memikirkan setiap ucapan dari pria di depanku. Aku tak tahu kenapa pria ini terlihat seperti tahu akan sesuatu, hingga kutanyakan saja tentang daerah yang sedang kutuju. "Maaf Pak, apa Bapak tahu daerah yang sedang saya tuju?" tanyaku penasaran. Pria di depanku segera mengangguk dengan cepat dan mulai menghisap kembali rokok di tangannya. "Saya hanya mampu titip pesan pada Mbak. Jangan terlalu ikut campur akan hal-hal yang tak terlalu penting bagi Mbak. Saya tahu Anda orang baik dan Anda tak tega melihat orang kesusahan. Tapi setidaknya jangan terlalu melawan rasa takutmu itu. Sebab kita tak tahu mana yang nyata dan juga tidak. Kita hanya berada di dunia yang fana. Maka dari itu cukup tolong sebisanya dan diam jika tak tahu. Jangan pernah merasa penasaran dengan apapun yang justru akan mencelakakanmu." Dari ucapannya, aku pun mulai sadar dengan apa yang dia katakan. Hingga aku pun mulai merasakan kantuk yang luar biasa. Dan tanpa sadar mulai bersandar pada sandaran kursi di belakangku sampai mataku tertutup rapat. Sayup-sayupku dengar jeritan dan juga rintihan dari arah belakang. Namun kuhiraukan karena rasa kantuk yang amat sangat kurasakan. Tawa dan tangis menjadi satu bercampur dengan wangi bunga. Dan bau darah mulai menusuk indera penciumanku. Mbak, tepukan pelan di pipiku berhasil membuatku membuka mata. Kutatap supir yang saat ini tengah berdiri seolah memberitahuku bahwa aku telah sampai pada tujuanku dan mulai mengambil ponsel di dalam saku jaket. Pukul 2 dini hari. Dan kini aku telah tiba di sebuah halte bus yang cukup terang, dengan lampu cahaya besar menyorot dari sana. "Mbak sudah sampai?"
Ucapnya ramah seraya mulai menadahkan tangan. Klaim, aku yang paham akan kode dari sang supir pun mulai mengeluarkan selembar uang berwarna biru dan mulai menggendong tas yang sejak tadi ku peluk erat. Wanita tua di belakang pun mulai berjalan ke arahku dan supir, seraya mulai memberikan uang padanya. Ayo kita pergi, ajaknya padaku. Sontak saja aku yang jelas tak pernah mengenalnya merasa heran dan menatap sang supir dengan tatapan heran. Ikuti saja dia, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Supir itu tersenyum ke arahku. Hingga aku pun turun dari bus dan mulai berdiri di samping bus tersebut seraya memandangi kendaraan besi besar tersebut dengan takjub. Dah, bulu kudukku segera berdiri kala menatap dengan jelas dari balik kaca jendela bagian belakang bus tersebut. Gadis kecil dan ibunya yang sempat kulihat kini tengah tersenyum ke arahku, seraya melambaikan tangannya yang penuh dengan darah dan nanah di wajahnya. Jangan pernah memberikan ruang pada para makhluk untuk menghasut keimananmu, apalagi kau sendiri yang ingin mereka menjadi bagian dari hidupmu. Ucap wanita tua yang kini mulai berjalan terlebih dahulu meninggalkanku. Langkah kaki yang kian terasa melelahkan membuatku beberapa kali diam hanya untuk sekedar beristirahat sebelum mencari kontrakan kosong dekat pabrik yang nantinya akan menjadi tempatku bernaung selama bekerja di pabrik tersebut. Kulihat banyak sekali rumah-rumah mewah dengan bahan tembok permanen di sepanjang jalan ini, sampai akhirnya aku pun berinisiatif untuk duduk di salah satu mushola untuk sekedar merebahkan tubuh seraya menunggu azan subuh berkumandang. Dering ponsel dalam saku berbunyi dengan nyaring. Kutatap sebuah nama di layar tersebut dan segera menekan tombol jawab dengan cepat. Assalamualaikum, diucapku. Waalaikumsalam, Du. Bagaimana, sudah sampai? Tanyanya dengan lembut. Alhamdulillah, Bi, ini baru saja sampai. Dewi lagi duduk di musola nunggu azan subuh sekalian istirahat dulu sebelum pergi ke pabrik. Wanita di seberang telepon sana terdengar mengucap rasa syukur mendengar jawaban yang keluar dari mulutku. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau sudah sholat subuh cepat kamu tanyakan saja pada warga di sana. Barangkali ada kontrakan kosong untuk kamu tinggal. Bibi dan Paman harap kamu bisa jaga diri baik-baik. Dan jangan sampai tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Ingat terus sama Allah ya, Nduk. Iya, Bi, insya Allah. Dewi akan ingat semua pesan Bibi, Paman sama Ibu. Ya sudah ya, Bi. Bibi jaga diri baik-baik. Tolong jaga juga Ibu sama adik ya. Nanti kalau kerjaan Dewi lancar, insya Allah Dewi akan ajak kalian semua jalan-jalan ke kota. Aku tersenyum membayangkan kebersamaan yang akan kami lewati ketika aku sudah sukses bekerja di luar kota. Setiap saat merekalah orang-orang yang selama ini membantuku hidup dan juga bertahan sejauh ini. Maka dari itu aku akan wujudkan mimpi mereka untuk hidup lebih layak di masa mendatang.